Heyo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Nur Fadiansyah. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Ya, di sini saya akan mempresentasikan materi yaitu tentang manajemen persediaan. Ya, yang pertama ini ada divisi manajemen persediaan. Manajemen persediaan adalah proses mengelola dan mengatur stok barang agar jumlahnya selalu cukup untuk memenuhi kebutuhan bisnis tanpa berlebihan, sehingga dapat mengoptimalkan biaya dan menjaga kelancaran operasional perusahaan. Ya, manajemen persediaan atau yang dikenal juga sebagai inventory management adalah seni mengatur arus barang di perusahaan. Dan ini tidak hanya soal memastikan gudang tidak berlebihan atau kekurangan stok, tetapi juga bagaimana mengelola bahan mentah, barang setengah jadi, hingga produk jadi agar semua bisa berjalan sesuai kebutuhan bisnis. Dan tujuan utamanya apa? Ya, sederhana sih. Menyeimbangkan efisiensi operasional dengan kepuasan pelanggan. Coba bayangkan, jika Anda menjalankan bisnis makanan tanpa manajemen persediaan yang baik, bahan baku seperti sayuran bisa busuk sebelum sempat digunakan. Atau dalam industri retail, stok barang yang habis justru membuat pelanggan berpaling ke kompetitor yang lain. Dengan manajemen persediaan yang efektif, masalah-masalah ini dapat dicegah. Dan berdasarkan pengetahuan terbaru, kini banyak perusahaan mengintegrasikan teknologi seperti real-time tracking, predictive analytics, hingga sistem otomatisasi berbasis AI. Tujuannya apa? Ya, tujuannya untuk memantau stok secara akurat, memprediksi permintaan, dan menghindari kesalahan manual. Jadi, selain menjaga arus barang, manajemen persediaan juga membantu bisnis Anda tetap selangkah lebih maju dalam menghadapi perubahan pasar. Ya, kita teruskan lagi yaitu yang kedua, peran manajemen persediaan. Seperti yang kita tahu, manajemen persediaan berperan untuk memastikan ketersediaan bahan baku dan barang tepat waktu agar produksi dan penjualan berjalan dengan lancar, menghindari kekurangan dan kelebihan stok yang bisa merugikan perusahaan, serta mengoptimalkan biaya menyimpan dan efisiensi operasionalnya. Ada juga mengelola persediaan bukan cuma soal ada barang di gudang. Lebih dari itu, manajemen persediaan adalah fondasi yang memastikan bisnis tetap berjalan mulus bahkan di tengah tantangan yang tak terduga. Mari kita bahas apa saja fungsi utama dari manajemen persediaan. Yang pertama, menjamin kelancaran proses produksi. Bayangkan kalau bahan baku habis di tengah proses produksi, apa yang terjadi? Ya, pastinya operasional bisnis jadi terhambat. Pelanggan pun kecewa dan profit pun melayang. Fungsi utama manajemen persediaan adalah memastikan bahan baku dan barang setengah jadi selalu tersedia tepat waktu, sehingga roda produksi terus berputar tanpa hambatan. Yang kedua, mencegah kekurangan stok atau stock out. Punya pelanggan loyal tapi nggak bisa memenuhi pesanan karena kehabisan stok. Gak bisa-bisanya mereka kabur ke komputer. Dengan manajemen persediaan yang baik, perusahaan dapat meminimalisasikan risiko kekurangan stok, bahkan saat ada lonjakan permintaan mendadak. Yang ketiga, menghindari overstocking yang boros biaya.
Stok berlebih nggak hanya bisa bikin gudang sesak, tetapi juga menambah biaya penyimpanan. Lebih parah lagi, barang yang nggak terjual bisa rusak, kadaluarsa, atau ketinggalan tren. Dengan manajemen persediaan yang tepat, perusahaan bisa menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan. Yang keempat, mengoptimalkan pengeluaran dan cash flow. Siapa bilang persediaan cuma hanya barang? Manajemen persediaan juga berdampak langsung pada keuangan bisnis. Dengan metode seperti EOQ atau JIT, perusahaan dapat mengurangi biaya pemesanan dan penyimpanan sekaligus memastikan cash flow tetap sehat. 5. Mendukung strategi layanan pelanggan. Pelanggan suka kepastian stok tersedia, pengiriman tepat waktu, dan kualitas barang terjaga. Manajemen persediaan yang solid membantu perusahaan memberikan pengalaman pelanggan yang memuaskan, meningkatkan loyalitas, dan tentunya profit. Yang keenam, ada mengantisipasi ketidakpastian pasar. Dalam dunia bisnis yang dinamis, apapun bisa terjadi. Keterlambatan dari supplier, perubahan tren, atau fluktuasi permintaan. Manajemen persediaan membantu perusahaan tetap tangguh dengan merencanaan stok yang fleksibel dan responsif. Yang terakhir, yang ketujuh, mengurangi resiko kehilangan atau kerusakan barang. Barang yang rusak atau hilang di gudang adalah mimpi buruk bagi perusahaan. Manajemen persediaan yang baik tidak hanya mencakup pengaturan jumlah stok, tetapi juga cara menyimpan yang aman dan efisien untuk jaga kualitas barang. Itu adalah contoh-contoh fungsi dari manajemen persediaan. Kita lanjutkan lagi nih, masuk ke komponen utama manajemen persediaan. Komponen utama manajemen persediaan meliputi pelacakan dan kontrol inventaris untuk memantau stok secara akurat, peramalan permintaan agar stok sesuai kebutuhan, penentuan titik pemesanan ulang atau reorder point berdasarkan permintaan selama lead time, dan safety stock, penyediaan persediaan pengaman atau safety stock untuk menginspirasi ketidakpastian, mengelola hubungan dengan pemasok agar pengadaan lancar dan tepat waktu. Ada pelacakan dan kontrol inventaris, safety stock, peramalan permintaan, manajemen vendor, titik pemesanan ulang atau reorder point, dan pengendali biaya. Dan kita teruskan lagi ke jenis manajemen persediaan. Dalam bahannya, yang pertama, bahan mentah, bahan baku yang dibutuhkan untuk produksi. Yang kedua, barang setengah jadi, produk dalam proses yang belum selesai. Yang ketiga adalah barang jadi, produk akhir siap jual. Tujuan manajemen persediaan secara singkat adalah untuk memastikan ketersediaan barang atau bahan yang cukup agar operasional produksi dan penjualan berjalan lancar, menghindari kekurangan stok maupun kelebihan stok yang boros biaya, serta meminimalkan total biaya persediaan sambil memberikan pelayanan optimal kepada pelanggan. Dan seterusnya ada tingkatan manajemen persediaan. Tingkatan manajemen persediaan umumnya mengikuti struktur tingkatan manajemen dalam perusahaan, yaitu yang pertama ada manajemen puncak atau top management yang bertanggung jawab membuat kebijakan dan strategi pengelolaan persediaan secara keseluruhan agar sesuai dengan tujuan perusahaan. Yang kedua, manajemen menengah atau middle management yang mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan persediaan serta mengatur sumber daya agar pengelolaan persediaan berjalan efektif. Dan yang terakhir, yang ketiga, manajemen lini
atau lower management. Pelaksanaan operasional sehari-hari dalam mengelola persediaan seperti pengendalian stok, pencatatan, dan pengadaan barang. Dan seterusnya ini ada biaya manajemen persediaan. Yang pertama, biaya pemesanan, yaitu biaya yang timbul saat memesan barang seperti administrasi, pengiriman, dan penerimaan barang. Yang kedua ada biaya penyimpanan, yaitu biaya yang menyimpan barang di gudang termasuk sewa, pemeliharaan, asuransi, dan biaya modal yang tertanam dalam stok. Yang ketiga adalah biaya kekurangan persediaan, yaitu kerugian akibat stok habis seperti kehilangan penjualan atau biaya pengiriman ulang pesanan. Yang keempat ada biaya pengaraan, yaitu total biaya untuk membeli dan menyiapkan barang agar siap digunakan atau dijual. Yang terakhir kelima ada biaya overhead dan pemrosesan pesanan, yaitu biaya umum dan operasional terkait pengelolaan persediaan dan pemrosesan pesanan. Dan yang terakhir ada kesimpulan presentasi dari saya, yaitu manajemen persediaan adalah pengelolaan barang mulai dari pemesanan hingga penyimpanan untuk memastikan ketersediaan produk dengan biaya efisien. Jenisnya meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi, dan barang pembantu. Tingkatannya mencakup pengaturan pemesanan, penyimpanan, dan pengendalian stok. Biaya manajemen persediaan terdiri dari biaya penyimpanan, biaya pemesanan, dan biaya kekurangan stok. Itu adalah kesimpulan dari materi yang saya buat ini. Ya, kurang lebihnya saya minta maaf, karena juga saya masih belajar dan ingin menjadi yang lebih baik. Jika ada salah atau kekurangan saya, mohon komen saja di video ini. Komen di bawah dan di share dan di like. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, see you next video guys di materi berikutnya.